dari Angkatan 2018 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview channel YouTube-nya Kok Bisa, yaitu tentang apa sebenarnya matematika dan apa sih kegunaannya di hidup kita. Penasaran? Mari saksikan video ini. Katanya matematika itu pelajaran yang susah, yang kerjaannya cuma ngitung-ngitung dan ngafalin rumus aja. Nah, kalau dari SD sampai sekarang kita mikirnya masih kayak gitu, artinya kita sudah salah besar. Iya, kita sudah sangat salah melihatnya. Itulah yang membuat matematika di sekolah seolah menjadi monster yang menyeramkan yang maksa kita mencari atau menghitung angka-angka dan mencari X yang hilang entah kemana. Padahal matematika jauh lebih dari itu. Matematika ialah kode rahasia alam semesta. Matematika itu ibarat kotak perkakas yang berisi 1000 alat dengan jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang digunakan para pemimpi di segala bidang untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari masalah yang paling kecil sekalipun hingga raksasa yang super rumit. Contohnya, ambil angka atau konstanta yang paling terkenal banget di dalam matematika. Inilah pi, perbandingan suatu keliling lingkaran dengan diameternya. Dengan pi ini, kita bisa mengukur luas pizza atau bahkan besar dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar pun lingkarannya, maka angkanya bakal tetap sama. Dan itu yang ngebuat kita bisa mengukur lingkaran-lingkaran lainnya yang ada di dalam kehidupan kita dengan menggunakan pengukuran ini. Itulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya dapat dipahami dan disepakati oleh semua orang yang ada di dunia. Tapi nggak semudah itu menemukannya. Manusia membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mengerti soal matematika. Itu semua dimulai ketika angka dan konsep saat berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka menyadari adanya kejadian berulang, lalu mencatatnya. Garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, yaitu ilmu tentang bilangan. Sampai pada akhirnya, bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan cabang ilmu matematika lainnya, yaitu geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, yakni cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya dan mencatat ke dalam 13 buku tentang geometri. Kumpulan buku itu masih relevan sampai saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Lalu permasalahan timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka yang super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nol lah yang mengubah segalanya. Benda bulat ini memiliki peran yang maha penting yang membuat kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sinilah aljabar lahir, di dataran Timur Tengah, dan ilmuwan jenius Al-Khwarizmi lah yang membahas ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Kemudian ilmunya dibawa jauh hingga ke Eropa.
Di sana dunia berubah semakin cepat. Secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, yaitu sebuah cara untuk menghitung seberapa besar perubahan yang terjadi pada benda-benda. Dengan penemuan ini, matematika membantu cabang ilmu lainnya berkembang pesat, menciptakan industri yang menjadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati alam semesta, manusia menciptakan dunianya sendiri yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1. Mencampurkan segala penemuan-penemuan dari era sebelumnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang tak berhingga untuk penemuan di masa depan. Ibu Vivi Alatas ialah salah satu ilmuwan matematika yang terpesona pada angka dan logika. Rahasianya mencintai matematika hanya satu: tidak gampang menyerah ketika ditantang masalah, terus mencoba, bertanya, dan mencari jawabannya. Karena, katanya, matematika semakin lama dicoba, maka semakin kelihatan indahnya. Kita yang harus mengubah cara pandang kita terhadap matematika. Pertama, gak nganggap matematika itu cuma ngitung-ngitung dan ngafalin rumus aja. Kedua, kita juga harus tahu matematika itu merupakan bahasa yang memiliki aturan-aturan yang jelas. Maka, biar tahu cara pakainya, kita harus pahami dulu konsep-konsep dasarnya. Dengan gitu, senjata kita akan lengkap dan siap untuk menghadapi masalah sebesar apapun nantinya. Jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alatnya, alat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dan ngerti tentang dunia. Mungkin kalau matematika tidak pernah ditemukan, semua itu bakal runtuh gitu aja. Karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah sekalipun pasti tidak akan pernah berkembang semaju sekarang tanpa matematika. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.